Hai Cecer Romet Kitchen, mau masak rendang daging sapi. Ini versi rendang daging sapi yang premium yang enak banget. Saya mau sangrai dulu kelapa parut 350 gram. Ini kelapanya kelapa tua diparut, lalu kita sangrai sampai garing kecoklatan. Ini cara membuat ambu-ambu, bumbu yang penting dalam membuat rendang khas Padang. Setelah kelapanya kecoklatan, kita masukkan 2 sendok makan ketumbar butiran. Ketumbar butirannya ini kita sangrai bareng dengan kelapa sampai benar-benar crispy gitu. Setelah crispy atau garing kecoklatan, kita angkat. Sekarang saya mau ulek dulu kelapa yang udah disangrai, yang udah dicampur ketumbar itu. Diulek sampai keluar minyaknya, dan ini agak susah memang kalau di blender itu kurang keluar minyaknya. Ini sudah keluar minyaknya tuh saya udah menguleknya selama 20-25 menitan, lama banget. Setelah kelapanya sudah keluar minyak seperti ini dan sudah halus, kita pinggirin dulu. Ini tuh tahan lama, dia bisa tahan berminggu-minggu di suhu ruang, jangan masuk kulkas. Dan saya nggak akan pakai semuanya, nanti saya pakainya itu secukupnya. Oke, sisihkan dulu ambu-ambunya. Saya pakai santan segar 3,5 liter. Ini santan kental dari 5 butir kelapa. Gunakan santan segar, jangan santan instan. 250 gram bawang merah yang sudah dikupas. Ditimbangnya setelah dikupas ya, 250 gram itu. Bawang putihnya 80 gram. Cabai merah keriting 125 gram. Harus ditimbang semua ya. Cabai rawit hijaunya 80 gram, wajib pakai cabai rawit hijau untuk rendang Padang. 111 gram lengkuas. Lengkuasnya yang banyak. Ini bumbu-bumbu yang mau kita haluskan. 45 gram jahe. Jahenya sudah saya kupas, dan sedikit kunyit, cuma 17 gram. Sedikit aja kunyitnya. Saya mau iris-iris dulu semua bahan ini. Nah, sudah dipotong biar di blendernya tuh gampang, karena saya mau memblendernya biar cepet aja. Masukkan semua bumbu ke dalam blender. Boleh kalian ulek bumbu-bumbu ini jika sanggup. Lalu tuang 1 liter santan. 1 liter santan ini dari 3,5 liter santan yang tadi itu, yang santan kental itu ya. Saya haluskan semuanya jadi satu. Nah, ini bumbu rendangnya sudah jadi, sisihkan dulu. Untuk rempah-rempah kering membuat rendang Padang yang otentik itu, saya pakai 1 buah pala, ini sekitar 3 cm, 9 butir kapulaga putih, cengkeh 6 butir. Saya haluskan dulu, kalau misalnya nggak terlalu halus juga nggak apa-apa. Kapulaga itu memang agak susah dihaluskan, dan ini nggak akan saya haluskan kayu manisnya. Ada 3 batang kayu manis itu. Ini peka atau bunga lawangnya 2 buah. Ini juga nggak akan saya haluskan. Asam kandis nanti saya pakai cuma sedikit, nggak sebanyak ini asam kandisnya. 7 batang serai saya geprek dulu. Ini karena kecil-kecil jadi saya pakai 7 batang serai. Dan daun kunyit, 4 lembar daun kunyit sudah saya cuci bersih. Ini yang bikin khas dari rendang daging sapi khas Padang, yaitu pakai daun kunyit. Daun kunyitnya saya potong-potong. 6 lembar salam, semuanya sudah dicuci bersih. Daun jeruknya saya pakai 13 lembar atau secukupnya, karena nanti saya mau masaknya tuh cukup banyak ya. Kita tuang aja bumbu ke dalam wajan yang lebar yang besar. Lalu masukkan sisa santannya dari 3,5 liter santan yang 5 butir kelapa itu. Masukkan serai. Masukkan daun kunyit. Daun salam. Daun jeruknya saya sobek-sobek dulu, dan nyalakan apinya, biarkan sampai mendidih. Kita masak dulu santan dengan bumbu-bumbu. Ini wajan paling besar yang saya punya ya, padahal sebenarnya masih kurang gede lagi. Sudah mendidih, kita aduk-aduk terus sampai kuahnya agak menyusut. Memang butuh kesabaran sambil menunggu kuahnya menyusut. Saya mau siapkan daging sapinya. Saya pakai 2 kg daging sapi. Ini daging sapi kurban yang kemarin Idul Adha itu.
Daging sapinya sudah saya cuci bersih, mau saya potong-potong. Untuk membuat rendang potongannya itu tebel-tebel, gede-gede ya. Jangan terlalu kecil karena kita mau memasaknya di waktu yang cukup lama. Kalau terlalu tipis atau terlalu kecil itu takutnya bakalan hancur dagingnya. Jadi saya potongnya tebel banget. Segini ukurannya dan tidak melawan serat. Saya juga pakai paru sapi, ini optional aja. Paru sapinya sudah saya rebus dengan serai, daun salam, daun jeruk. Rebusnya juga cuma sebentar, cuma 20 menitan aja. Paru sapi yang sudah direbus saya potong-potong juga. Boleh ditipisin, boleh agak tebel. Daging dan paru sudah saya potong-potong, langsung kita masukkan aja ke dalam bumbu-bumbu dan santan yang udah kita rebus. Ini saya merebusnya sekitar 20 menit ya, baru setelah itu masukkan daging dan paru sapinya. Kalau kalian nggak suka paru juga nggak perlu pakai, nggak apa-apa. Daging semua aja, jadi jumlahnya 2,5 kg untuk bumbu sebanyak itu. Aduk-aduk, tambahkan garam 2 sendok makan. Rendang Padang itu bumbunya cuma garam aja tapi bisa enak banget karena kita pakai santan segar. Tambahkan kayu manisnya, bunga lawang atau peka, dan jangan lupa rempah keringnya tadi yang udah kita haluskan. Ada pala, kapulaga, cengkeh. Aduk-aduk. Kita masak sampai kuahnya menyusut. Dan ini butuh waktu yang cukup lama. Biasanya kalau rendang rumahan kayak gini saya butuh waktu 3 jam untuk merebusnya. Nah ini sudah menyusut ya airnya. Kita kecilkan apinya kalau sudah menyusut kayak gini tuh. Dikecilin, sudah direbus selama 2 jam ya tadi. Setelah itu baru kita masukkan asam kandis. Saya masukinnya cuma segitu aja. 5 keping ya asam kandis, dan ini ambu-ambu atau kelapa sangrai yang dicampur dengan ketumbar dihaluskan sampai keluar minyak. Ini saya pakai 6 sendok makan ambu-ambu, 6 sendok makan muncung ya ambu-ambunya. Masukin ambu-ambunya setelah kuah menyusut atau sekitar 2 jam setelah memasaknya. Jadi nanti aroma dari ambu-ambunya itu masih kuat dan itu gurih banget. Kalau ambu-ambu sudah masuk dan airnya sudah menyusut seperti ini, harus terus diaduk, tapi pelan-pelan aja ngaduknya. Diaduk terus, jangan berhenti karena takutnya gosong ya. Oke, ini kita aduk terus. Memang rendang itu butuh kesabaran banget. Sedikit lagi rendangnya jadi, makin lama dia akan makin menghitam, makin gelap warnanya. Nah tuh ya, ini udah gelap warnanya, ini udah jadi rendangnya. Kita angkat dan bisa kita sajikan. Ini butuh waktu 3 jam untuk membuatnya. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Ceca Romet Kitchen, silakan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari, sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Rendang daging sapi khas Padang sudah siap untuk disajikan. Ini kualitas premium, enak banget. Saya mau makan pakai nasi, udah gak sabar ya. Meskipun potongannya gede-gede tebel-tebel, tapi dagingnya empuk dan gak hancur. Karena prosesnya bener ya tadi itu, ngaduknya juga pelan-pelan. Bumbunya pas banget, gurih, asin, pedesnya. Ini juara banget sih rempah-rempahnya. Dan dagingnya empuk banget. Ini kualitas rendang Padang resto mewah. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.